Partai Nasdem akhirnya menjatuhkan pilihannya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Lantas bagaimana peta politik usai Nasdem mengumumkan keputusannya ini? Kita akan berbincang langsung dengan pengamat komunikasi politik Henry Satrio. Selamat siang, salam sehat Mas Henry. Salam sehat, selamat siang. Mas Henry, usai pengumuman Nasdem kemarin, bagaimana kira-kira akankah ada perubahan signifikan di peta kontestasi politik ini selanjutnya? Ya, saya rasa kemarin cukup mengejutkan dan menurut saya sebuah hal penting yang dilakukan oleh Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah, bahkan mengambil langkah berani untuk mendahului partai oposisi, mengusulkan sosok yang memiliki citra kebangsaan pertama kali gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Nasdem ini bisa saja kemudian ditiru menjadi virus yang menular kepada partai-partai politik lain untuk kemudian mengumumkan calonnya. Seperti yang kita tahu, Nasdem tentu saja tidak bisa sendiri dan sangat mungkin Demokrat, PKS juga akan menyusul menyampaikan. Hanya saja momentum yang diberikan oleh Nasdem kepada Demokrat dan PKS ini harus dijaga, bahkan dipercepat terjadi deklarasinya sehingga bisa menjadi contoh bagi partai politik lain dan memberikan pembelajaran edukasi politik yang baik kepada rakyat Indonesia untuk dari awal atau jauh-jauh hari sebelum pemilu mengusulkan siapa calon presidennya. Setidaknya ada 3 keuntungan bila partai politik mengusulkan calon presidennya di awal. Yang pertama adalah rakyat bisa mempelajari rekam jejak si calon presidennya. Kemudian yang kedua, rakyat bisa mempelajari visi serta ideologi koalisi partai politik yang mengusung si calon presiden. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu bagi calon presiden dan koalisi partai politik untuk menerima banyak masukan dari masyarakat tentang apa saja program-program yang bisa dilakukan nanti bila si calon terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian dari sisi peta politik yang lain yang bisa kita lihat adalah kita menunggu bagaimana atau bila kita ingin memprediksi apa kira-kira reaksi dari Presiden Jokowi terhadap pencalonan ini, ya kita bisa saksikan pada perlakuan Pak Jokowi kepada kabinetnya. Nah, bila kemudian kader Nasdem itu bisa terus berkiprah seperti apa yang disampaikan oleh ketumnya Pak Surya Paloh akan menjaga Pak Jokowi sampai akhir, maka tidak ada reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden. Tapi bila kemudian Presiden berkeberatan, kemungkinan akan ada reshuffle untuk para kader Nasdem. Walaupun bila ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, tentu saja akan mendegradasi level kenegaraan Presiden Jokowi. Makanya saya juga tidak terlalu yakin kalau kemudian ini pencalonan yang dilakukan oleh Nasdem diberikan reaksi berlebihan oleh Presiden Jokowi, karena sebagai Presiden Republik Indonesia tentunya beliau berbahagia muncul satu nama lagi yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan yang sudah baik sekali dilakukan oleh Pak Jokowi. Mas Henry, terkait dengan pemilihan cawapres, ini Ketua Umum Partai Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Menurut Anda, siapa yang paling cocok kalau kita pasangkan untuk mendampingi Anies? Kalau kita lihat di pemilihan presiden sebelumnya, maka untuk periode pertama ada 2 kriteria yang biasanya dimiliki oleh seorang wakil presiden. Yang pertama adalah punya kekuatan elektoral, kemudian yang kedua adalah punya kekuatan finansial. Sayangnya memang walaupun sudah 2 kali kita melakukan pemilihan langsung, baru 1 contohnya yaitu Yusuf Kala. Nah, bila kemudian Mas Anies ingin mengikuti jejak langkah apa yang dilakukan oleh SBY dan Pak Jokowi, kemungkinan akan mencari calon wakil presiden yang memiliki 2 kriteria itu, unggul dalam elektoral dan juga memiliki kekuatan finansial.
beberapa calon wakil presiden atau beberapa calon presiden saat ini ada yang memiliki kekuatan elektoral, tapi tidak memiliki kekuatan finansial, tapi ada yang memiliki kekuatan finansial, tapi tidak memiliki kekuatan elektoral. Jadi saya rasa dari dua hal itu bisa dipilih nanti kriteria sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Ada memang satu kriteria lagi yang sangat mungkin akan menjadi pertimbangan adalah bagaimana si wakil presiden ini memahami tugasnya sebagai wakil presiden. Artinya dalam kampanye saat ini misalnya tidak kebanyakan akrobat gitu loh. Jadi kalau ada calon wakil presiden tahu dirinya cuma bisa jadi wakil presiden terus akrobat terus di media, mungkin calon presidennya agak deg-degan tuh karena mungkin akan dianggap berpotensi untuk mencari atau mencuri panggung politik si presiden. Siapapun nanti yang dipilih Anies Baswedan menurut saya akan menjadi pelengkap elektoral minimal dari yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Sosok-sosok seperti Khofifah Indar Parawangsa, kemudian sosok seperti Zulkifli Mansyah atau beberapa nama lainnya itu patut dipertimbangkan, apalagi beberapa petinggi partai misalnya yang sudah bersiap untuk mendorong misalnya nama-nama para elit partai politiknya seperti tadi ada Mas AHY atau kemungkinan dari partai politik lain. Nah yang menarik ini adalah bagaimana saat ini Nasdem bisa segera mendapatkan partai politik yang akan berkoalisi dengan mereka, walaupun sampai saat ini yang paling bisa atau yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan mereka adalah Demokrat dan PKS, walaupun saya juga bisa memprediksi sangat mungkin kemudian P3 yang elektabilitasnya turun terus selama bergabung dengan pemerintah juga kemungkinan besar akan melakukan manuver untuk mendukung Anies Baswedan. Karena pasti sebagai partai politik warisan Orde Baru ya, mereka tidak ingin menjadi partai politik pertama yang terdepak dari Senayan. Karena selama 10 tahun terakhir elektabilitasnya turun terus, bahkan kemarin hanya mendapatkan elektabilitas 4,5% untuk suara dan 3,7% untuk kursi. Sebuah pencapaian yang sangat tidak baik bagi sebuah partai yang lama berkecimpung dalam di dunia politik Indonesia. Jadi mungkin saja nanti ada kejutan partai politik yang akan bergabung dengan koalisi Nasdem. Baik, jadi dengan penetapan ini bisa jadi ada perubahan dari peta koalisi yang sudah terbentuk sampai saat ini. Kalau tadi kita bicara siapa yang pantas mendampingi, sekarang kalau kita bicara lawan capres terberatnya siapa kira-kira? Oh, sampai hari ini saya memprediksi justru Pak Prabowo yang kemarin sudah diusung oleh Gerindra sangat mungkin akan tetap maju, tapi kemungkinan tidak berkoalisi dengan PKB. Justru saya menduga akan berkoalisi dengan Golkar dan PAN gitu ya. Sementara PDI Perjuangan per hari ini justru yang menguat adalah Puan Maharani karena struktur partai PDI Perjuangan nampaknya lebih menginginkan sosok Puan Maharani yang anak ideologis PDI Perjuangan sebagai calon presiden ketimbang petugas partainya Ganjar Pranowo gitu. Jadi kalau ditanya tadi kira-kira siapa yang paling berpeluang, saya menebak kalau ada 3 pasang calon, saya memprediksikan ada Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani. Dan sangat mungkin PDI Perjuangan bisa berkoalisi nanti dengan PKB, karena menurut hasil survei Kedai Kopi kalau mencalonkan sendiri saja, walaupun bisa, hanya PDI Perjuangan misalnya Ganjar Puan atau Puan Ganjar, ini akan sulit menang PDI Perjuangan. Jadi harus berkoalisi dengan minimal satu partai yang memiliki citra religius. Nah, yang selama ini pernah menjadi mitra PDI Perjuangan itu PKB. Bagaimana dinamika politik setelah pengumuman Anies Baswedan resmi diusung Nasdem? Terima kasih pengamat komunikasi politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami siang ini di Metro TV.